sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki dari Prodi Teknologi Informasi. NIM saya 2021302066. Di video ini saya akan membahas tentang proyek akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Evaluasi Pembelajaran Berbasis Web menggunakan Framework Django. Baik, sebagai berikut. Proyek ini adalah platform berbasis web yang saya kembangkan untuk membantu dalam mengelola evaluasi pembelajaran secara digital, seperti pembuatan kuis, pengelolaan soal, dan penilaian hasil kuis yang dapat diakses oleh admin, dosen, dan mahasiswa. Dan di video ini saya akan menjelaskan bagaimana sistem ini bekerja, mulai dari fitur utama untuk setiap pengguna, struktur aplikasi yang telah saya buat, hingga bagaimana proses evaluasi berlangsung di dalam sistem. Dan saya ingin terangkan satu hal, aplikasi ini belum sepenuhnya jadi. Untuk persentase perkiraan dari jadinya aplikasi ini masih di angka bisa dibilang 80%. Karena untuk penampilan dari proses evaluasi yang secara berlangsung tersebut itu belum terbentuk sempurna. Masih banyak yang harus dikembangkan. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, yuk jangan suara. Nah, sebelum kita lanjut ke websitenya, sebelumnya saya ingin menampilkan dulu di dalam proyeknya itu terdapat beberapa entitas utama. Itu ada admin, dosen, sama mahasiswa. Ini akun ini untuk custom user. Di sini ada home untuk halaman home. Saya kategorikan masing-masing tersebut ini. Dan entitas utamanya adalah admin, dosen, sama mahasiswa. Baik, ini merupakan tampilan dari halaman utama website. Ini bukan dikhususkan, ini halaman yang akan tampil ketika pertama kali diklik untuk masuk ke halaman ini. Di halaman ini terdapat tombol daftar. Tombol daftar di sini tuh adalah kita tuh menjadi dosen. Perannya tuh menjadi seorang dosen yang membuat kuis. Dan di halaman ini ada beberapa info-info. Di sini ada apa yang dilakukan, ada beberapa info, di bawahnya juga ada keterangan, dan di bawah ada footer. Dan di halaman untuk halaman mahasiswa mana, di sini terdapat tulisan kamu mahasiswa pada Akbar. Nah, di halaman ini sebagai mahasiswa bisa masuk ke halaman utama mahasiswa. Dan tombol daftar yang ada di sini sama yang di sini itu dikhususkan untuk mahasiswa. Untuk kembali ke halaman utama web evaluasi itu, kita dapat klik lagi di navbar yang sebelumnya. Saya akan mendemonstrasikannya dulu, dimulai dari halaman admin. Jadi di sini tombol masuk. Nah, di sini adalah portal dari aplikasi atau form login. Di halaman form login ini satu untuk banyak. Jadi di halaman login ini bisa seorang admin yang login, dia akan masuk ke dashboardnya sendiri, dashboard admin. Mau itu dosen, login akan masuk ke dashboardnya dosen. Dan begitu juga mahasiswa. Mahasiswa login akan masuk ke dashboardnya masing-masing. Dashboardnya masing-masing ya. Oke, kita bakalan masuk ke halaman admin dulu. Oke, ini adalah halaman tampilan utama setelah admin login. Di sini terdapat shortcut kelola dosen sama kelola mahasiswa. Di sini ada total dosen, ditampilkan juga di total mahasiswa yang terdaftar di sistem. Ini juga total kuis yang terdaftar di sistem. Di sini ada grafik. Grafik ini berdasarkan mata kuliah. Mata kuliah terbuat di sistem apa aja gitu. Ini bisa diperlihatkan di sini. Di sini ada grafik batang untuk mahasiswa sama dosen. Udah, saya hanya mengembangkan hal itu. Dan admin itu tugas utama adalah mengelola sistem. Mengelola sistem itu apa? Yaitu mengelola dosen, mengelola mahasiswa, dan mengelola kuis. Mengelola kuis saya namakan di sini bank kuis. Di halaman kelola dosen ini terdapat dosen-dosen yang terdaftar di sistem. Di sini ada username, email, NIP, program studi, dan aksi.
Di sini ada untuk ngedit sama hapus akunnya. Selanjutnya untuk kelola mahasiswa. Di kelola mahasiswa ini ada tampilan mahasiswa yang terdaftar di sistem. Ini dia berikut daftarnya. Dan selanjutnya bank kuis. Bank kuis ini merupakan kuis-kuis yang dibuat oleh dosen. Di sini kumpulan semua kuis yang dibuat oleh dosen. Dan seorang admin juga bisa menambah kuis baru. Membuat nama kuisnya, deskripsi kuisnya, mata kuliahnya, sama dosen pembuat. Misalkan dosen yang terdaftar itu siapa? Admin mau buat untuk siapa? Jadi bisa tinggal diklik kembali. Dah. Dan kuis-kuis yang dibuat oleh dosen ini yang sudah dipublikasi maupun yang tidak dipublikasi itu bisa dilihat oleh admin. Nah, ini soalnya belum ada. Kita kembali ke bank kuis. Contohnya yang lain. Yang sudah dipublikasi. Di sini ada soal-soalnya yang sudah ada. Nah, ini satu kuisnya udah aktif. Jadi mahasiswa bisa masuk dengan kode ini. Oke, ini terdapat kelola laporan. Ini belum saya kembangkan. Ini masih dalam pengembangan. Selanjutnya kita logout. Selanjutnya saya akan mempresentasikan halaman dosen. Sebelum itu, saya akan menampilkan daftar dari dosen. Ini halaman registernya dosen. Di sini ada tombol masuk untuk masuk bila sudah punya akun. Di sini dosen bisa masukkan username, email, NIP atau NRP, program studi yang diajarkan, password. Bila sudah ada akun, kita bisa masuk. Kebetulan saya sudah punya akun di sini. Kita masuk. Kita login sebagai dosen 1. Masukkan password. Oke, ini adalah halaman landing setelah dosen itu login. Di sini terdapat shortcut 3 shortcut. Di antaranya adalah buat kuis baru, perpustakaanku, dan perpustakaan. Di sini ada ringkasan aktivitas kuis terbaru hari ini, status kuis yang sudah selesai tentang hari ini. Di sini juga ada statistik cepat, ini ada statistik berbentuk lingkaran dan statistik berbentuk batang. Di sini per mata kuliah ya. Di sini ada kalender rencana. Ini masih dalam tahap pembangunan juga. Di kalender rencana ini juga bisa digunakan ketika besok, misalkan besok itu kita klik, kita bisa buat kuis dari tombol tanggal tersebut. Namun belum saya kembangkan. Dan saya akan menjelaskan tentang shortcut. Di sini ada shortcut pertama yaitu buat tambah kuis. Ketika dosen membuat kuis, nah kita buat kuis. Di sini contohnya kuis baru namanya website Django. Deskripsinya framework. Mata kuliahnya itu adalah website. Durasinya sejam ya. Ini ada terdapat centang radio button untuk status aktif. Ini bila kita klik, ketika disimpan dia akan langsung aktif. Jadi kuis yang baru dibuat bisa langsung dimasuk oleh mahasiswa. Jadi ini jangan kita aktifkan dulu, kita simpan saja dulu. Maka status aktifnya itu belum jalan, jadi kuisnya belum jalan. Jadi ini merupakan mana ya? Ini yang barusan kita buat. Ada nama, deskripsinya, tanggal pembuatan, berapa menit, nama dosen pembuat, kode akses. Di sini kita bisa lihat edit, hapus, dan publikasi. Sebelum dosen publikasi, alangkah baiknya itu kita lihat dulu. Kita bisa menambahkan soal. Nah, di dalam pilihan ganda ini, di halaman tambah soal ini, dosen bisa memilih, bisa pilihan ganda atau esai atau keduanya. Jadi untuk esai dia akan kolom pertanyaan aja. Ini bila ada gambar, jadi dosen bisa menginputkan gambar. Di pilihan ganda, dosen mengetik apa ya? Django termasuk apa? Nah, pertanyaannya bisa kita inputkan sebuah gambar juga. Nah, gambar ya, saya tidak ada contoh gambar. Contoh gambarnya aja ya, foto dari halaman Logic ya.
anggapnya ini aja. Nah, jadi akan sebuah nama seperti ini. Jadi kalau mahasiswa yang menjawab soal, dia tuh akan tampil gambarnya. Di sini ada opsi A untuk pilihan A, opsi B, C, D untuk pilihan selanjutnya. Kita bakal buat nama dari A dulu. Buat jawabannya. TML latar City CSS. Karena ini soalnya ada Django, termasuk apa ya, framework. Kita pilih jawaban A. Kita pilih poinnya di sini 10 ya. Kita simpan soal. Nah, ketika soal disimpan, kita akan kembali ke halaman detail kuis website Django yang kita buat tadi. Nah, ini status kuisnya belum aktif ya. Ini juga belum dimulai. Nah, di sini ada soal yang kita buat tadi. Di sini ada pertanyaan, tipe soalnya apa. Nah, ini dia gambar pertanyaannya. Jawaban benar, jawaban B, C, D yang salah. Ketika benar, dia akan ikonnya hijau. Di sini kita bisa edit lagi. Dan kita bisa hapus. Baik, kita akan kembali. Saya akan selanjutnya menjelaskan tentang perpustakaan dulu. Perpustakaanku ini adalah kuis-kuis yang dibuat oleh si dosen ini. Perbedaannya apa dengan perpustakaan? Perpustakaan adalah soal-soal atau kuis yang dipublis oleh dosen lain. Jadi kita bisa lihat kuis yang dipublis oleh dosen lain. Ini dosen satu ini, saya login sebagai dosen satu. Ini adalah kuis dosen lain. Kita bisa lihat belum ada soal. Contohnya apa ya? Ya, Anda ini ya, yang sudah dipublikasi. Di sini ada soal-soal. Kita bisa mengadopsi satu kuis sekaligus. Akan masuk ke perpustakaanku. Ini dia. Lengkap dengan soal yang di dalamnya. Atau kita baru saja membuat satu soal. Waduh, mungkin dosen tidak membuat soal sendiri. Jadi bisa mengambil soal yang dipublikasi di dalam kuis yang dipublikasi oleh dosen lain. Contohnya ini ya, yang tadi ya. Nah, ini HTML adalah ya. Ini pertanyaan, tipe soal pilihan ganda, poinnya 10. Kita ingin mengambil soal yang ini singkatan HTML. Udah, kita ambil soal. Nah, ketika kita ambil soal, setelah kita centang tadi, kita pilih kuis yang akan kita tambahkan. Apa yang ingin kita tambahkan? Kita masukkan ke yang baru kita buat. Ini dia, website Django. Kita tambahkan soal ke kuis. Setelah kita tambahkan, dia akan masuk ke detail kuis website Django. Nah, langsung masuk ya. Ini dia. Di sini ada jawaban A. Ini jawaban A benar A semua ya. Logika seperti itu. Nah, ketika sudah selesai, dosen ingin mulai kuis. Dosen bisa memulai kuisnya. Ketika dimulai, status kuis tersebut akan jadi aktif. Dan mahasiswa bisa masuk dengan kode akses ini. Baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan. Di sini ada profile, notifikasi, bantuan. Di sini ada history quiz. History quiz ini masih dalam tahap pengembangan juga. Yang karena di sini kuis yang lagi dijalankan itu untuk melihat detailnya itu adalah halaman laporan. Halaman laporan itu meliputi nilai rata-rata dari mahasiswa, nilai masing-masing mahasiswa, dan siapa juara 1, 2, 3-nya untuk 10 terbesarnya. Sini pengaturan ini termasuk untuk mengatur akun juga. Ini mengatur nama, mengatur email, nama depan, ganti foto profil. Baik, kita bakalan kembali ke yang tadi, website Django. Mana kuis yang sudah kita mulai tadi? Maaf. Ini yang sudah dibuat tadi. Kita akan saling kode akses ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian mahasiswa. Kita keluar dulu. Kita login sebagai mahasiswa. Oh ya, saya akan menampilkan dulu untuk halaman login dari halaman daftar dari mahasiswa. Dia di halaman mahasiswa kita akan daftar. Halaman daftar mahasiswa itu meliputi username, email, NIM, jurusan itu prodiknya, password sama konfirmasi password. Bila sudah mendaftar, kita akan masuk. Kebetulan saya sudah mendaftar. Kita akan login sebagai mahasiswa 1. Kita masukkan password.
masuk. Oke, ya halaman setelah login dari mahasiswa akan menampilkan beberapa hal kecil termasuk kuis-kuis yang menggunakan HTML. Ini bukan termasuk kuis-kuis yang tadi. Ini ketika kita refresh dia akan membuat soal baru. Ini apa ya? Anggap dia dikasih waktu 10 detik untuk jawab. Ketika salah tidak ada skor. Dan ada beberapa konten lainnya. Oke, yang ingin saya tekankan di sini adalah gabung kuis. Di sini mahasiswa bisa memasukkan kode akses untuk gabung dengan kuis yang dosen mulai tadi. Nah, kita masuk kode akses, lalu kita masuk. Setelah masuk, kita akan dibawa ke halaman persiapan kuis. Namanya ini website Django. Mata kuliah, deskripsi, tambah durasinya 1 jam. Di sini terdapat mulai kuis. Nah, ketika dimulai, ini juga untuk tampilan menjawab soalnya, proses evaluasi secara berlangsung ini emang saya buat itu per slide. Jadi ini CSS-nya belum sepenuhnya saya kembangkan. Di sini seharusnya seperti ini, tapi terdapat waktu juga. Waktu di sini adalah JavaScript yang digunakan untuk hitung mundur. Dan kebetulan ini masih di luar ekspektasi saya. Jadi kita akan mencoba menjawab dulu ya. Ini halaman pertama dari soal pertama. HTML adalah ya. Berikutnya, apa singkatan dari HTML? Ayo, apa? HTML. Aduh, lupa lagi. Ini ya. Hypertext. Ini lain lagi. Maaf bila salah. Ini kita kembali apa singkatan dari HTML. Oke. Ketika udah mencapai soal terakhir, maka tombol ini bukan berikutnya lagi. Akan menjadi selesai kuis. Ketika kuis selesai, mahasiswa akan ditampilkan sebuah hasil kuis. Hasil kuisnya itu meliputi jawaban dan menampilkan soal dan jawaban yang dijawab oleh mahasiswa. Mau itu benar atau salah. Ketika salah, poinnya 0. Ketika benar, poinnya itu tergantung dari soal tersebut. Di setting berapa poinnya. Oke, ketika selesai, kita kembali. Dan ini juga hasil kuis ini bukan hasil kuis dari mahasiswa yang ikut kuis apa gitu. Jadi di halaman ini. Oke, di sini ada profile, aplikasi bantuan. Oh ya, maaf sebelumnya saya lupa menjelaskan. Ketika user, admin, dosen atau mahasiswa login, mereka akan terautentikasi sebagai mereka login sebagai apa gitu. Jadi di sini terdapat nama yang si login. Sama seperti dosen juga, sama admin juga. Oke, sekian dari demonstrasi aplikasi saya mengenai website saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Evaluasi Pembelajaran Berbasis Web Menggunakan Framework Django. Lebih dan kurang, apabila saya ada salah kata, mohon dimaklumi. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.